2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 17. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkat kabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1.000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem, sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim, dan dari Kewe, saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar.
sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Ya, silakan Pak Siliwangi. Silakan Pak Siliwangi. Tolong dibukakan tim co-host. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Firman Tuhan, pemberian Tuhan, Yakobus 1 ayat 1 sampai 27. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keteguhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepadanya semua orang dan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu. Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan ini, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan-keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah sempurna seorang yang sedang mengamat-amati mukanya,
yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum dan yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak tercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Veronica, Pak Siliwangi yang sudah membacakan Alkitab hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Pauljang dengan judul Hikmat Salomo dengan 1000 wanita. Silakan Pastor. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, nantikan Tuhan ya setiap hari di embun pagi. Nah, dalam segala pergumulan, dalam segala betapa berkabutnya pikiranmu, betapa gelapnya jalan hidupmu. Nantikan di embun pagi setiap hari. Ya, selalu ada yang baru. Wah, kayak di babak-babak pikiranmu ya di embun pagi, saudara. Ngantuk pun jangan jadi ngantuk ya, karena selalu mendengarkan khotbah-khotbah yang kontroversial. Saudara, kalau Anda mendengar hikmat Salomo pun ya, ini adalah sebuah hikmat yang kontroversial. Seorang rabai, saya lupa namanya rabai ini ya. Dia orang Mesianik ya, tapi dia rabai Yahudi. Dia ngomong begini, tahukah Anda bahwa Salomo menikahi 300 istri dengan 700 gundik? Itu adalah hikmat dari Tuhan kepada Salomo untuk memperkokoh kerajaannya. Wah, saya cukup syok dan sedikit nggak terima, saudara ya. Saya sedikit nggak terima. Sampai sekarang juga masih nggak terima. Tetapi itu fakta. Ya, saya tidak berkata itu kebenaran. Anda harus membedakan mana yang fakta dan mana yang kebenaran. Ya, faktanya, ya, banyak orang Kristen bercerai. Kebenarannya ya nggak boleh, sebenarnya nggak bisa. Ya, tapi fakta, ya itu fakta. Banyak orang Kristen bercerai. Kebenarannya nggak boleh. Ya nggak bisa aja. Tidak ada kamus di dalam kekristenan perceraian itu. Nah, faktanya Salomo menjalin persahabatan dengan banyak negara sehingga negara-negara itu tidak berani macam-macam sama Salomo karena semua anak-anak mereka dikawin sama Salomo. Dan Salomo membuat barter-barter yang tidak bisa ditolak oleh negara-negara ini. Sehingga dia begitu kuat, ya. Tetapi saya tidak tahu apakah bagian dari barter, apakah ini bagian dari upaya Salomo untuk menyenangkan wanita-wanita. Ya, Salomo bersujud. Ketika wanita-wanita ini sujud kepada dewa-dewinya, maka Salomo ikut nemeni dia. Ya kan? Menyenangkan hati para wanitanya. Nah, apakah ini termasuk di dalam hikmat yang Tuhan berikan? Saya kok yakin tidak begitu ya, saudara ya. Saya yakin tidak begitu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga bakung di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke perapian. Ya, saya yakin itu sebuah sindiran, sebuah celaan, saudara ya. Artinya, itu sesuatu yang fana.
Hikmat apa yang ingin kita miliki, saudara? Ya, kembali ke koinonia ya, si Gilbert pengen berhikmat. Kita harus berhikmat, bro, supaya jangan cium tangan Yusuf Kala lagi. Ya, Gilbert belum pernah cium tangan saya, saudara ya. Dia harus cium tangan saya, supaya dia jauh dari semua sial. Serius, kamu lihat, kamu sampaikan sama Gilbert, dia harus cium tangan saya supaya dia jauh dari semua sial. Jangan cium tangannya Yusuf Kala kan, salah. Dia cium tangan Yusuf Kala itu salah, itu hikmat manusia, saudara. Coba cium tangan saya, Nabi 26. Ya, itu hikmatnya Nabi 26, bukan hikmat surga, hikmat Nabi 26. Ya dia sial kan, awalnya sial terus kan, terus menerusan. Dia berpikir, orang-orang banyak berpikir dia berkompromi. Nah itu ya saudara ya. Apakah Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo menikahi semua anak-anak raja ini? Mungkin. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu tidak boleh menikah dengan perempuan asing. Jadi saya yakin sekali itu bukan hikmat dari sorga. Tetapi hikmatnya dia sendiri. Saudara, ada kalanya kita meminta hikmat kepada Tuhan, kita berdoa. Lalu kita ingat, oh ya harus cerdik seperti ular. Ingat-ingat ya saudara ya, jangan pernah pakai ayat cerdik seperti ular untuk ngetrik, untuk berkompromi, untuk Anda berdiplomasi. Ya, karena artinya cerdik seperti ular itu, ya, artinya adalah Anda harus mengerti firman Tuhan sungguh-sungguh. Bukan cerdik lihai, triki, politik, bukan ya. Diingat-ingat ya. Semua yang saya ajarkan dalam komunitas kita adalah sebuah formula. Jadi tidak akan bertentangan satu sama yang lain. Cerdik seperti ular itu sama dengan Kejadian 3 ayat 1, Matius 10 ayat 16. Itu sama dengan Kejadian 3 ayat 1. Sama dengan Kejadian 2, ya ayat yang terakhir, saya lupa ayat keberapa itu ya, yang berkata bahwa Adam dan Hawa telanjang, tetapi dua-duanya tidak tahu kalau mereka telanjang, tidak merasa malu. Nah itu kata yang sama, kata cerdik, kata arum, ya. Arum ini artinya dia terbuka, berwawasan, saudara, mengetahui, ya. Nah, makanya kemarin saya jelaskan, banyak orang tidak tahu kalau dirinya tahu. Dia sebenarnya tahu, tapi dia tidak tahu selama ini. Padahal ada di dalam genggaman tangan dia. Banyak orang hari ini nggak bisa sukses, nggak berhasil, padahal itu ada dalam genggaman tanganmu. Anda yang punya tangan kaki lengkap, kenapa kamu tetap miskin? Padahal itu ada dalam genggaman tangan kamu. Tadi saya nonton filmnya orang cebol, ya, orang cebol yang amat sangat kaya raya, namanya William, saya lupa namanya, William siapa itu ya, William Brad siapa gitu ya, orang cebol yang sangat kaya raya sekali, saudara, cebol, ya, kelemahan, tapi dia kaya raya. Dia tahu, dia punya satu hal yang dia bisa gunakan, yaitu cebolnya dia. Sekarang kemiskinannya dia loh, saudara ya. Ada orang yang nggak punya tangan kaki ya, yang nggak punya limbs ya, cuma nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dia bisa jadi orang kaya dan punya istri yang cantik. Dia menggunakan kecacatannya dia. Bukan untuk meminta belas kasihan loh, tapi untuk bekerja, untuk memotivasi orang. Ada orang yang buta matanya, seperti Priscilla Smith Julie, ya, buta matanya, tapi dia dengan kebutaannya dia tahu, ya, dengan kebutaan matanya dia gunakan mata hatinya, dia buka benar-benar. Nah, ternyata cacat itu adalah sebuah kemampuan, saudara. Benar nggak? Priscilla Smith Julie yang buta ini ternyata adalah kebutaannya itu adalah kemampuannya dia. Ya. Orang-orang yang memiliki banyak sekali kecacatan itu, kecacatnya itu adalah kemampuannya dia, bukan untuk ngemis, bukan untuk
meminta belas kasihan, bukan. Priscilla Simejuli nggak pernah ngemis, saudara. Dia jualan di pinggir jalan. Jualan kain, jualan pakaian bekas. Dan dia nafkahi 100 orang gila di rumahnya di Semarang. Ya, 100 orang gila dia tampung ya. Sekarang mungkin sudah lebih kali. Sekarang pendeta ya, pendeta Priscilla Simejuli. Suaminya teman kuliah saya, juga dosen saya. Dosen saya, tapi juga teman kuliah saya. Nah itu ya saudara ya. Banyak orang, dia tahu dia cacat dan dia tahu cacatnya itu adalah sebuah kemampuan. Nah, itu namanya hikmat dari sorga, saudara. Banyak orang mempunyai kemampuan, dia punya lengkap, ya, nggak idiot juga, IQ-nya nggak idiot, tangan kaki lengkap, semua panca indera lengkap. Tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Ya kan? Karena dia tidak punya hikmat. Karena dia memaklumi segala kelemahan. Dia cari-cari untuk mengatakan maklum. Sementara orang yang cacat ini, dia selalu punya cara memotivasi dirinya. Sehingga cacatnya itu adalah kekuatan bagi dia. Ya, cacatnya itu jadi kekuatan bagi dia. Malah kemarin si Deddy Mulyadi sering bolak-balik rahasia pengemis yang pura-pura buntung. Ya, karena konyol ini kan, cacatnya buat ngemis, pura-pura cacat buat ngemis. Nah ini mental ini. Itulah mentalitas yang ada banyakkan orang. Makanya dia yang badannya utuh, pura-pura cacat. Cacatnya buat jualan kasihan. Tetapi orang yang punya hikmat dari sorga, dia gunakan cacatnya ya untuk berkarya. Contohnya Beethoven, saudara. Beethoven itu ternyata cacat juga, saudara ya. Ya, Beethoven itu cacat. Siapa itu penyanyi Italia itu yang suaranya bagus itu ya? Matanya buta. Ya. Ada pemain piano Korea yang Down syndrome dan tangannya cungkring kayak kepiting, saudara. Cuma bisa gini-gini tangannya begini, jarinya 3. Dia main piano bagus sekali ya, saudara ya. Banyak orang ya, bukan cuma Stevie Wonder, ada lagi ya, ada yang nyanyi yang orang Italia. Kalau Stevie Wonder kan orang kulit hitam, itu juga termasuk ya Stevie Wonder ya. Stevie Wonder juga termasuk. Banyak orang-orang yang memaklumi dirinya nggak bisa. Karena dia nggak punya hikmat. Tapi kalau Anda lihat orang-orang cacat yang dia menggunakan cacatnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda ya cacat dan cacatnya itu menginspirasi orang untuk dia berjuang, itu namanya kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, itu namanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tetapi banyak orang yang normal, banyak sekali orang normal, ya, tetapi dia banyak orang normal, tetapi dia seperti orang cacat. Malah menjadi jerat bagi banyak orang. Beethoven ini totally deaf ya. Ngerti saudara ya? Beethoven ini nggak bisa dengar katanya ya. Tuli, tapi dia komposer banyak sekali lagu-lagu yang indah. Ya, orang Belanda ya, lahir di Belanda, kemudian dia besar di Jerman. Dia totally deaf, tapi dia komposer. Lalu bagaimana caranya ya? Saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti kenapa Beethoven bisa telinganya nggak bisa dengar, tapi bisa jadi komposer ya, komposer lagu-lagu. Si Damara mah nggak ada apa-apanya itu tadi saudara ya, padahal normal dibanding Beethoven yang budek. Ya. Dan banyak lagi saudara. Salomo dalam segala kemegahannya, malah Tuhan bilang apa? Besok dibuang ke dapur api. Itu ya.
dalam segala yang dia punya, warisan dari bapaknya. Ya kan, malah dicela. Karena dia pikir dengan mengawini banyak wanita, ya, dia bisa menyelamatkan negaranya, tapi justru dengan mengawini banyak wanita, dia aman di zaman dia, tapi di bawahnya hancur. Negaranya hancur kan? Nah, saudara, setiap hari kita harus minta hikmat dari sorga. Saudara, saya kalau bangun tidur ya, seringkali ada banyak pekerjaan kita yang mentok. Ya nggak, harus diakui dong, kita banyak kali kerja, mentok. Kita sudah bikin begini, bikin begitu. Terus saya sama Ana ya, Tuhan tolong, Tuhan berhikmat. Waktu kita membangun komunitas embun pagi juga sama ya, waduh kok ribut terus ya, kok ini terus ya. Tuhan tolong, Tuhan. Karena memang segala sesuatu, ya, kalau kita mau serahkan sama Tuhan, ya serahkan sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Nah, itu dia. Ini kuncinya. Kalau kamu mau minta hikmat dari sorga, kamu benar-benar harus menyerahkan kepada sorga untuk semua pekerjaanmu. Lakukan terbaik dengan jalan yang benar. Serahkan, minta hikmat sorga. Maka Tuhan akan tuntun hidupmu setiap langkahmu, saudara. Dengan segala halangan, dengan segala rintangan. Tetapi halangan dan rintangan itu bukan sebuah stopan, bukan sebuah buat kamu berhenti. Tapi merupakan filter supaya yang kamu lakukan itu, supaya orang-orang yang datang, supaya orang-orang yang bersama dengan kamu itu orang-orang pilihan semua. Ya. Kalau segala sesuatunya mudah, yang datang sama kamu itu orang-orang kacang, orang-orang receh, saudara. Komunitas ini sudah difilter berkali-kali. Yang tersisa ya komunitas orang-orang yang militan-militan ini. Yang kelihatannya dulu nggak dianggap sama orang lain, ya tetapi nyatanya orang-orang inilah yang bertahan sampai akhir. Ya kan? Termasuk komunitas yang di Den Haag. Wah, kita udah bolak-balik ya. Difitnah, diomongin, ditinggal. Sudah biasa, saudara. Tetapi nanti akan tersisa, ya, yang tersisa orang-orang gelandangan sekarang kita ini. Nah, yang komitmen dengan kita orang-orang gelandangan justru. Nggak apa-apa. Biarkan saja Tuhan pakai orang-orang ini. Saya mengulangi kejadian anak saya si Wesley ya. Waktu dia dikhianati sama temennya, lalu disisakan komselnya itu komsel anak-anak miskin, anak-anak preman, anak-anak nelayan. Saya bilang bagus dong. Mereka inilah orang-orang militan yang komitmen. Dan benar ya, saudara, meledak ya komisalnya ya, ratusan ya. Penginjilan militan malam-malam di jalan. Wah, langsung yuk, nggak pakai, tak tanya mamaku dulu ya, nggak pakai begitu, saudara. Namanya anak preman, anak nelayan, dicak malam jam 9 jalan, yuk jalan kita bagi-bagi nasi, kucing, yuk, langsung berangkat, saudara. Kalau anak-anak Anda suruh begitu, jangan ya, pasti nggak boleh. Karena anak nelayan, anak preman, yang perginya aja bisa 3 hari nggak pulang, ya kan? Jadi malah militan kan. Nah, kami juga mendapat kejadian yang sama ya, karena memang target kita adalah orang-orang gelandangan. Saudara, hikmat dari surga itu yang akan memampukan kita, saudara, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Ketika Gideon mau menyerang orang musuh-musuhnya, orang-orang Midian, orang-orang Filistin, maka yang diajak, saudara, dari 10.000 pasukan cuma 300 saja, saudara. Cuma 300 orang saja. Ya kan? Ketika Daud mau perang, dia minta hikmat dari sorga. Sehingga dengan pasukan berani matinya dia bisa nerobos musuh-musuhnya. Bukan masalah jumlah. Tuhan tidak pernah cerita jumlah dengan kita. Tuhan juga tidak cerita kualitas. Juga tidak cerita jumlah. Pak, yang tersisa orang-orang begini, Pak, nggak berkualitas. Belum tentu, saudara. Karena kualitas versimu dengan versi Tuhan berbeda. Ya. Kalau ada 10.000 orang yang diajak lari, lalu minum air seperti anjing,
lalu ada 300 yang mencedok airnya. Apakah berarti yang 300 ini lebih berkualitas daripada yang 10.000? Ini kan cuma masalah manner. Loh, kalau pendeta-pendeta khotbah itu kan cuma ditafsirkan saja, diinterpretasikan. Tapi kalau Anda rekonstruksi, Anda lagi mau perang loh, bukan mau table manner loh. Anda ini mau perang, bukan lagi mau milih orang cara minum. Benar nggak? Ada yang minum langsung gitu kan, ada, tapi dia jago perang. Kamu mau pilih mana, saudara? Ada orang yang minumnya hati-hati, ditilah pakai tisu segala macam. Saya nggak akan pilih orang itu kalau saya, saudara. Tapi ini masalahnya adalah Tuhan lagi mau tunjukkan caranya. Tuhan lagi mau tunjukkan caranya berperang, memberikan hikmat kepada Gideon yang kita tidak pernah mengerti. Ketika Israel mengelilingi Yeriko itu, saudara, ada penjelasannya ya, mengapa Yeriko bisa runtuh tanpa digempur-gempur, runtuh sendiri, hanya dengan sekali, dan yang hari terakhir 7 kali bisa runtuh Yerikonya. Nah, itu adalah hikmat dari sorga, saudara ya. Nah, seringkali hikmat dari sorga ini sangat kontroversial, tetapi tidak akan pernah melanggar firman-Nya sendiri. Itu kata kuncinya, saudara. Jangan pernah Anda sedih ketika perusahaanmu lagi turun, down, apalagi masa-masa ini. Jangan pernah sedih ketika karirmu lagi turun. Jangan pernah sedih ketika kamu lagi down. Jangan pernah sedih ketika kamu lagi ditinggal. Jangan pernah sedih ketika kamu nggak punya uang. Kamu fokus sama Tuhan. Tuhan ajarin kamu bukan karena uang. Tuhan ajarin kamu bukan karena teman. Tuhan ajarin kamu bukan karena apa yang kamu punya. Tuhan ajari kamu next level, saudara. Ya, hikmat yang next level. Kalau kamu sering melakukannya, maka kamu akan cerdas spiritual. Nah, kecerdasan spiritual ini yang kamu nggak mau dapet. Kamu nggak mau belajar. Kenapa? Karena kamu begitu nggak punya uang kan girap-girap kan. Utang sana, utang sini kan. Kamu pikirkan uang itu hikmat dari surga, yang penting dapat uang hari ini. Mau bayar anak sekolah, yang penting kamu dapat uang. Salah, saudara. Yang bukan yang penting dapat uang. Yang penting anakmu bisa tetap sekolah. Benar nggak? Anakmu sakit, cari utangan, yang penting punya uang. Salah. Yang penting sembuh. Bukan yang penting uang. Benar nggak? Anda kehilangan fokus. Karena apa? Dalam pikiranmu selalu uang kan? Utang kan? Nggak punya beras. Terus kamu pikir apa? Cari utangan kan sama tetangga, utang beras kan? Kamu pikir utang beras. Padahal yang penting apa, saudara? Makan kan, bukan beras kan? Makanya, saudara, di dalam masa-masa saya, pacekliknya saya, Ana itu jadi pinter masak. Dulu waktu kami baru menikah, selama kita masih punya banyak uang ya. Kalau masak itu ada keasinan, ada gosong, ada, tidak karu-karuan, saudara ya. Tapi begitu kita udah nggak punya uang, Ana masak yang aneh-aneh, saudara ya. Nggak punya jajan, nggak punya apa, dibikin yang aneh-aneh, saudara. Dengan apa adanya di dapur. Kalau kamu tanya, ya ini mau kata bukan sombong, saudara ya. Seluruh restoran di Belanda itu nggak ada yang seenak makanannya Ana. Kalau masak Chinese food, masak aja. Serius, saudara. Dari mana? Dari kepepet. Ya, kita tinggal di ACC, tinggal di camp pengungsi. Nggak bisa cari uang, nggak bisa jadi. Cuman masak, anak kerjanya tiap hari cuman masak. Cuman masak aneh-aneh, kita jadi kelinci percobaan. Doyan nggak, kepepet, nggak ada duit ya doyan, saudara. Iya kan? Serius, saudara ya. Ini benar-benar ya. Jadi semua terjadi di luar nalar. Kalau kamu masih memikir, harus butuh uang, harus begini Pak, kan harus begini. Kadang-kadang saya pernah udah dikasih motor, udah diragati, dikasih freezer, dikasih motor, masih ya ngengkel ya, saudara ya. Pengen napok, bener, saudara. Pengen napok. Kalau saya sebelahnya tapok itu, saudara ya. Pak Gembala kok napok? Iya, saya mah preman, saudara. Saya saya bekas preman ya. Gimana? Anda punya gembala preman ya, nasib salahmu sendiri ke sini. Udah dikasih motor, udah dikasih freezer, tinggal jalan kerja.
Wah, banyak sorry-nya, banyak excuse-nya, banyak, pengen nabok saudara beneran. Jadi motornya kita tarik, freezer-nya kita tarik. Ya, saya miskin dulu, nggak ada yang nolongin kayak gitu, saudara, ngasih motor. Nggak ada yang ngasih freezer, nggak ada yang modalin saya. Saya kerekelan sendiri, masuk penjara 2 kali, saudara. Nggak ada yang kasih kemudahan-kemudahan begitu. Ya, ajaib ya, saudara ya. Nah, itulah kenapa. Kenapa banyak orang, dia nggak bisa next level. Dia cuma berfokus kepada memaklumi diri sendiri. Kan aku harus punya ini, harus punya itu. Kamu nggak bisa next level dalam kecerdasan spiritual. Karena kamu hanya berpikir yang kamu pikir. Jangan mikir, jangan berpikir kamu berpikir. Kamu serahkan datang, ada kerjain. Kerjain. Kamu pertama ada kerjain dulu. Apapun yang ada padamu, kerjakan dulu, saudara. Ya. Dan kita nggak tahu, Tuhan buka jalan dengan cara yang aneh-aneh. Saya selalu ngajari ya keluarga saya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Yang lain-lain itu nanti ada cara Tuhan. Kamu pikir karyawan bisa nyekolahkan anaknya sampai keluar negeri, sampai punya apa segala macam gara-gara dia jadi karyawan. Nggak akan bisa, saudara. Kamu pikir saya, ya, yang sudah 2 kali masuk penjara, bangkrut bolak-balik, difitnah, dihancurkan, sudah selesai nasib saya, saudara. Sak sugi-sugi Pak Harto, saudara, sak sugi-sugi Pak Enardo. Anak saya dua-dua sekolah di Belanda, saudara. Iya kan, keren kan? Tetap lebih keren daripada anak-anak kalian kan? Sak kira-kira ini saya nggak punya duit di rekening, tetap saya anaknya sekolah 2 di Belanda semua. Pak Stefan sampai pusing nyekolahkan anaknya di London, di UK itu ya. 1 tahun 1 miliar bayarnya. Saya nggak pusing, saudara. Tinggal mancal doang, pagi bangun. Ayah, Papa mau berangkat sekolah, Pak. Ya doain ya. Nggak mikir duitnya dari mana. Kamu kan nggak pernah kasih uang sama saya juga kan? Ya nggak? Itu namanya hikmat dari sorga. Next level. Kecerdasan spiritual. Apakah pakai duit? Ya enggak lah. Duit dari mana saya? Kamu aja nggak pernah setoran sama saya. Karena memang saya nggak pernah minta kan. Ya nggak, saudara? Kere-kere saya kan saya tetap menikmati bunga yang indah. Daripada kalian nikmati sampah yang berserakan di Indonesia, kan? Tetap saya lebih baik. Tidak perlu pakai duit. Ini kan, pakai apa, saudara? Pakai badai, DPO. Loh, itu hikmat dari surga. Kamu jangan mencela saya, saudara. Kamu berani kayak saya, hebat kamu. Ya, kamu berani kayak saya, hebat kamu. Ya kan terbang, saya kan terbang di atas badai kan. Itu namanya next level, saudara, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Kamu berani nggak terbang di atas badai? Terbang, ya kan saya terbang kan di atas badai kan saya kan. Berani nggak Anda seperti itu? Itu hikmat dari surga. Kamu jangan pikir segala sesuatu kudu pakai uang. Jangan berpikir segala sesuatu itu dengan pakai caramu. Serahkan sama Tuhan, yang ada kerjain. Latih dirimu selalu berikan yang terbaik walaupun gajinya kurang. Jangan kayak PT Yihong, sok-sokan demo, perusahaan ditutup beneran, kere kamu semua. Bagus saya bilang. Saya kalau jadi perusahaan tak tutup beneran, saudara. Beneran ya. Boykot Pizza Hut. Goblok. Kalau saya jadi yang punya Pizza Hut, tak tutup sekalian, saudara. Kere sisan, goblok demo terus karyawan. Goblok, saudara. Kamu jangan mau ikut demo ya, komunitas Embun Pagi. Diajak demo, jangan mau, saudara. Biar mereka dipecat, nanti kamu jadi supervisor. Serius, jangan mau demo kamu. Ya, kamu dikucilkan teman-teman. Mereka nggak ngasih makan kamu kok kalau kamu kere kok. Ya, dengerin omongan saya. Jangan ikut demo kalian. Jangan mau demo di jalan. Jangan mau ikut demo perusahaan. Jangan ikut-ikutan. Ya, sekalipun gajimu kurang, kerjain yang sungguh-sungguh. Berkatmu bukan dari gaji. Serius, saudara ya. Berkatmu bukan dari gaji. Lakukan yang sungguh-sungguh, tetap bersedekah diakonia. Nanti kamu punya kecerdasan spiritual. Entah berkatnya dari yang aneh-aneh, kamu nggak ngerti, tiba-tiba anakmu
Tiba-tiba anakmu tuh nanti dapat beasiswa ke Israel, ke Belanda. Kamu kan ada di sini terus, kita lagi bikin program terus supaya saya bisa tarik anak-anak kalian sekolah di Belanda. Kita tidak ngerti, pokoknya kamu kerja yang rajin. Jangan bikin rusuh di komunitas. Malah promosiin komunitas kita. Makin kamu promosiin, duit yang makin banyak, kita bisa tarik semua orang datang ke Belanda. Kita bisa punya rumah singgah sendiri. Anak-anakku sekolah di sini nggak perlu bayar kos. Iya kan? Anda mana kepikir begitu? TPO ini yang kepikiran tuh, yang seperti itu ya. Hikmat dari sorga. Ya makanya jangan kebanyakan bikin ulah. Dukung komunitas ini. Jangan ngomong Menara Babel, nggak usah nuduh-nuduh saya Menara Babel. Dukung komunitas ini, saudara. Dukung. Semakin banyak donasinya, ya kita akan makin bikin proyek yang besar-besar. Target saya pengennya supaya anak-anak kalian sekolahnya di Belanda sama di Israel. Nggak usah mikir duitnya dari mana. Dari sorga. Yang penting kamu jangan bikin ulah, promosiin komunitas ini. Ya, minta hikmat dari surga buat setiap pekerjaanmu. Segala yang mentok-mentok itu, puasa, Tuhan, tolong. Ya, Tuhan Yesus memberkati.